tadi bilang kita harus dalam hidup itu nggak ada yang harus gitu, by the way. Ya, nggak ada diharusin tuh, nggak ada. Dalam hidup itu semuanya dinamis. Nggak harus A, harus B, nggak ada yang harus gitu. Ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa takdir itu ditetapkannya satu pihak gitu, Mbak. Oke? Kita ngerti dulu kata yang namanya takdir. Takdir atau qadar itu artinya kadar. Itu kata kuncinya adalah sesuatu yang sudah bentuknya sebuah sistem. Saya kasih contoh gini. Jadi kalau kita ngomong semua sudah takdir Allah, benar. Tetapi jangan lupa Allah cuman bikin sistemnya. Contoh ya. Mbak siapa tadi sorry namanya? Mbak Sri. Mbak Sri. Kalau nanam cabe, keluarnya cabe nggak? Keluarnya cabe? Ya. Oke, sekarang saya tanya. Yang menumbuhkan padi petani bukan? Petani. Ya dengerin dulu pertanyaannya. Yang menumbuhkan Yang menumbuhkan Allah, yang menanam manusia. Nah, sip, mantap. Berarti ada yang membuat tumbuh dan ada yang mengusahakan untuk tumbuh. Betul sampai sini? Tuh. Oke. Sekarang saya tanya. Berarti takdir itu yang menumbuhkan atau yang membuat tumbuh? Yang membuat tumbuh. Dua-duanya. Oke? Berarti Mbak Sri kalau pengen dapat sesuatu harus melakukan sesuatu dulu nggak kira-kira? Ya. Iya dong. Maka antara takdir, qadar, dan kodo itu nanti namanya dalam perspektif ini itu nggak bisa lepas antara usaha dan ukuran, antara yang dilakukan sebab akibat dan yang namanya tabur tuai itu nggak bisa dipisah gitu Mbak. Oke? Nah contoh. Ketika Mbak Sri pengen durian, tanamlah durian. Jadi kalau Mbak Sri sekarang manifestasinya durian tapi nanamnya cabe, terus doa kencang-kencang tuh di Masjid Agung, ya Allah tumbuhkanlah durian, padahal tiap hari nanam cabe, keluar durian nggak? Nggak keluar. Nah begitu durian nggak keluar langsung nyalain, Allah sedang menguji aku. Bukan aku menguji kamu, kamunya aja nggak nanam durian, nanamnya cabe, ya keluarnya pasti cabe gitu kira-kira. Sip ya. Nah jadi saya ingin gambarkan ini simpel aja. Semuanya adalah hukum konsekuensi. Titik. Dah. Apa yang Mbak Sri pilih, siap-siap dengan konsekuensinya. Ini contoh, ini lihat yang di bawah contohnya, contohnya gimana? Jadi kayak gini, kamu pengen jadi milioner ya, tapi sedekah cuma 2.000 misalkan. Nggak bisa lah Anda tuh ya. Itu contoh konkret salah satunya gitu. Gitu ya Mbak ya. Nah berarti sekarang ketika tadi bicara bahwa aku berharap dan aku melepaskan, benar, silakan berharap, silakan apa, tapi jangan lupa, jangan jadi harapan yang berakhir dengan banyak membunyikan doa, tapi berdoa. Karena kalau membunyikan, saya membunyikan aja, tapi kalau berdoa, saya ada usaha di dalamnya gitu. Berarti kalau dalam doa itu kan ada nih yang saya ikuti manifest gitu kan. Jadi ada yang katanya kita harus merasa bahwa sudah ada. Nah, itu udah ya, sampai penjelasan saya tadi dapat ya. Dapat. Oke, saya komain. Mbak Sri, sekarang saya mau nanya, ketika kita mendapatkan sesuatu, rasa bahagianya di barangnya atau di dalamnya? Di dalam. Di dalam, betul? Betul. Berarti pertanyaan saya mau dapat atau enggak, rasa bahagia bisa hadir nggak? Ini yang sulit. Bukan sulit, saya nggak nanya sulit atau enggaknya, bisa nggak? Bisa sih. Iya, nggak ada sih juga, bisa nggak? Bisa. Nah udah, berarti kalau kita bicara dalam konteks bisa, berarti bukan urusan saya mendapatkan apa untuk saya bisa bersyukur, betul nggak? Saya nggak harus nunggu punya untuk saya bisa bahagia. Saya nggak harus nunggu saya punya untuk saya bersyukur. Kenapa sih nggak bersyukur dulu aja? Maka segala bentuk apapun yang datang pasti kita akan nikmati gitu. Kadang pagi udah mulai nih, udah bersyukur, siangnya unlock lagi. Gimana Ya, sih nggak- bertahan dengan hal itu? Ya nggak apa-apa, mau anjlok atau enggak kan tergantung gimana kita latihannya.